malam, pemirsa setia Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi nih bersama dengan saya, Tamar Scianto, dalam program yang luar biasa, Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Baik, pada malam yang indah ini, kita memiliki sebuah topik yang sangat menarik nih, Jakaba. Pertama kali saya mendengar kata Jakaba ini, saya kira ini Jakarta Barat. Ternyata setelah saya research dan meneliti lebih lanjut lagi, ada singkatannya nih pemirsa, yaitu Jamur Keberuntungan Abadi. Ini luar biasa ya, Jamur Keberuntungan Abadi. Untuk topik malam ini artinya kita membawa mengenai budidaya dan manfaat Jakaba dalam bidang pertanian. Jadi kita akan membahas seputar mengenai Jakaba pada malam hari ini. Dan program Kamu Bisa ini adalah program yang bekerjasama dengan ASI atau Adventist Layman's Services and Industry, yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent bersama dengan Hope Channel Indonesia. Luar biasa. Saya tidak sendiri pemirsa, saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Sebagai narasumber praktisi, di sini telah hadir Ibu Sri Hardianti dari Kota Mobagu, Manado. Halo Ibu Sri, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu, luar biasa. Selamat malam Tamara. Selamat malam. Selamat malam Ibu Yohana, selamat malam Pak Sakarias, dan selamat malam para pemirsa. Baik, luar biasa Ibu Sri. Selamat malam Ibu Sri, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Sri ini pemirsa dalam 1 jam ke depan. Lalu ada juga Dr. Insinyur Johana Tadibuka sebagai narasumber alih kita. Beliau dari Universitas Patimura, Ambon. Halo Ibu Johana, selamat malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam Bu Sri, selamat malam Pak Sakarias. Selamat malam pemirsa. Luar biasa Ibu. Selamat malam Ibu Johana, dan kita juga telah hadir bersama dengan kita Dr. Insinyur Zakarias Hukom MP dari Universitas Patimura, Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Samara, juga selamat malam untuk Ibu Sri dan Ibu Nona, juga selamat malam bagi pemirsa di rumah. Selamat malam Pak Hukom. Baik pemirsa, berikut adalah narasumber kita yang telah saya perkenalkan. Dan untuk pemirsa, jika pemirsa memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi seputar mengenai topik kita malam hari ini, yaitu Jakaba, bisa saja langsung ditulis di dalam kolom komentar kita di YouTube ataupun di sosial media kita lainnya, ada Facebook dan lain-lain. Baik, kita tunggu pemirsa untuk berdiskusi. Nah, sekarang sebelum kita berdiskusi lebih lanjut lagi dengan Ibu Sri, kita akan sama-sama menyaksikan video profile berikut ini. Halo pemirsa Hope Channel. Saya Sri Hardianti Sutario, asal dari Bandung, tapi saat ini saya tinggal di Tungoy, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Sejak tahun 2001 saya pindah kemari dan menjadi petani. Macam-macam, ada ikan, ada hortikultura, sayur-sayur, dan juga ada buah-buahan. Harapan saya kalau untuk Hope Channel agar channel ini bisa terus-menerus menjadi makin besar dan memberi inspirasi kepada banyak orang, sehingga bagi saya pertanian dan kita ketahanan pangan di Indonesia itu menjadi makin baik. Sementara bagi Ninas Farm, tempat saya tinggal sekarang ini, diharapkan bisa bukan hanya memberi manfaat bagi saya pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi keluarga-keluarga di sekitar, dan mudah-mudahan suatu saat boleh menjadi pusat belajar pertanian. Luar biasa. Sekarang kita langsung saja nih pemirsa berbincang-bincang dengan Ibu Sri pada malam hari ini. Halo Ibu Sri, selamat malam.
Selamat malam, Tamara. Selamat malam Ibu. Saya punya pertanyaan nih, dan mungkin pemirsa di rumah juga penasaran juga nih Bu. Jadi sebenarnya ini asal muasal Ibu bertani atau menanam jakaba ini kenapa dan apa kok bisa gitu tertarik sama jakaba ini Bu? Dipersilahkan. Nomor satu, karena sejak saya jadi petani, itu 3 tahun yang lalu, saya bertekad untuk menerapkan pertanian organik dan bercita-cita atau bermimpi suatu hari nanti semua produk yang keluar dari Ninas Farm itu bisa punya label organik. Itu mimpinya. Nah, oleh karenanya dari awal saya menghindari segala macam pupuk dan pestisida ya, sida-sida ini ya. Jadi racun-racun ini semua saya, baik itu untuk hama penyakit, untuk serangga atau untuk rumput, itu saya hindari yang berasal dari pabrikan kimiawi begitu. Nah, jadi saya belajar gimana caranya menghasilkan sendiri berbagai macam pupuk dan pengusir-pengusir hama lainnya atau pencegah penyakit. Nah, dalam proses belajar itu saya ketemu dengan yang namanya jakaba ini. Nah, si jakaba ini ternyata jamur yang ditemukan secara tidak sengaja oleh Abah Junaidi, tetapi ternyata punya dampak atau punya efek atau punya manfaat yang luar biasa. Nah, karena itu ini dari hasil baca ya. Hasil baca itu kira-kira 6 bulan yang lalu. Kemudian saya mulailah belajar lewat YouTube. Pakai ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, tidak ada satupun yang berhasil saya dapatkan. Jadi dari semua itu saya tidak pernah berhasil mendapatkan jakaba, jamur keberuntungan abadi. Saya baru mengerti kenapa ada kata keberuntungan. Ternyata memang ada unsur, katanya unsur untung-untungan begitu. Sempat pasrah, ya udah berarti saya bikin pupuk yang lain, jakaba saya tinggalkan sementara. Tetapi kemudian saya ketemu dengan sesama petani organik, bercita-cita organik ya, alamiah lah kita bilang begitu. Dia anak muda, usianya baru awal 30-an, dan dia sudah punya jakaba ini banyak sekali, dan sudah menerapkannya di, dia punya perkebunan cabai. Dan bukan bicara 1-2 hektar ya, kita bicara ini 50 hektar. Nah, dia menggunakan jakaba. Dari situ saya dapat bibitnya, dan sekarang kemudian saya sudah bisa berhasil sudah 3 putaran ya. Jadi artinya 3 putaran 3 kali 2 minggu. Berarti sudah 6 mingguan itu saya mulai perbanyak. Nah, dalam prosesnya saya coba lagi, kira-kira bisa nggak sih saya menghasilkan bibit. Sekarang sudah hari ke-16, saya sudah berhasil mendapatkan bibit jakaba. Entah karena sporanya sudah ada di sekitar rumah saya, sehingga atau di sekitar lab saya, sehingga di mana saya punya yang tidak saya beri bibit pun bisa tumbuh jakabanya. Kemungkinan karena di lab saya sudah berkeliaran nih spora dari jakaba, makanya dia bisa jadi ya. Tapi ada kebahagiaan sendiri gitu bahwa kita bisa menghasilkan juga begitu. Jadi optimisme menjadi makin meningkat. Jadi intinya Tamara, saya mulai dari 6 bulan, kira-kira 6 bulan yang lalu, tetapi perbanyakan saya baru mulai 6 minggu yang lalu. Oke, saya jadi makin penasaran nih Bu Sri. Berarti arti dari jakaba, jamur keberuntungan abadi itu berarti pupuk saja atau memang mereka itu bisa digunakan untuk yang lainnya itu Bu? Nah, ini dia menariknya dari si jakaba ini. Nomor satu yang bikin saya
sangat super tertarik dengan si Jakaba ini karena dia ditemukan oleh orang Abah. kita, Iya, orang Indonesia. iya. Hebat Abah kan? Junai, iya. Baru Abah yang Junai. kedua, dia itu baik bisa menjadi pembenah Pupuk. tanah, ya, tetapi dia adalah jamur yang bisa melawan jamur patogen. Wow. Jadi dia membantu si tanaman menjadi lebih sehat. Iya. Pada saat yang sama, dia juga bekerja untuk melawan jamur patogen. Nah, kenapa saya bilang ini hebat sekali? Karena jamur patogen itu momok bagi petani. Iya, betul. Terutama petani yang monokultur ya. Jadi misalnya nih, kita punya tanah ukurannya 1/2 hektar. Selama bertahun-tahun kita tanam sawi misalnya. Suatu hari sawinya itu udah nggak bisa tumbuh lagi, udah kerdil, dan gampang sekali kena penyakit. Apalagi kalau musim hujan. Nah, si jamur Jakaba ini kalau udah kena penyakit itu yang mengerikan buat para petani itu ada virus, ada jamur, dan virus atau jamur itu yang mengerikan sekali. Nah, si jamur ini dia menyebabkan layu. Cukup 5 hari saja tanaman kita yang usianya bisa udah 6 bulan, 1 tahun mati begitu saja. Dan sampai saat ini obat kimia pun itu belum sepenuhnya bisa mengatasi si layu fusarium ini. Jadi itu momok buat petani. Iya. Nah, Jakaba itu bisa membantu kita. Jadi dia bisa melawan sampai, kalau saya baca dari tulisan-tulisan itu, dari hasil bacaan saya ya, saya minta tolong nanti kepada Ibu Yohana, tapi dari yang saya baca itu 60% itu si tanaman bisa disehatkan kembali. Wah, 60% loh, itu besar ya Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Sri. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Sri untuk penjelasan yang luar biasa ini. Sekarang saya mau bertanya nih langsung kepada Ibu Johana, Bu. Bu, bagaimana tanggapan Bu Johana mengenai penjelasan dari Ibu Sri? Apakah memang benar kalau contohnya memakai Jakaba ini bisa meningkatkan 60% ya Bu ya? Dan sebenarnya untuk hama-hama itu sendiri, apakah banyak macamnya untuk di Jakaba ini Bu, atau gimana Bu Sri? Bu Johana, dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Jakaba ini lebih bermanfaat untuk pengendalian penyakit tumbuhan. Seperti yang tadi Ibu Sri sudah katakan bahwa itu cukup mempan mengendalikan fusarium. Nah, pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, diperkirakan pertumbuhan Jakaba ini, jamur yang ada pada saat kita budidaya dengan air beras itu, hasilnya itu sama dengan trichoderma. Ciri-cirinya itu sama dengan trichoderma. Nah, trichoderma ini merupakan salah satu jamur non-patogen yang dia punya manfaat sebagai antagonis. Nah, jamur antagonis ini dia biasanya berpengaruh atau bermanfaat untuk mengendalikan jamur-jamur patogen. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri bahwa jamur Jakaba beliau gunakan untuk mengendalikan penyakit fusarium yang ada pada tanaman sawi. Nah, jadi kalau kita lihat trichoderma itu dia punya manfaat juga cukup banyak. Dia bisa bermanfaat untuk menyuburkan tanah.
itu juga salah satu, jadi dia sebagai dekomposer juga. Jadi tanah-tanah yang sudah tidak subur bisa digunakan untuk mengembalikan kesuburan tanah dengan menggunakan Jakaba ini. Saya kira demikian, Mbak, dari saya. Yang luar biasa nih. Sekarang saya jadi lebih memahami ya, tapi masih penasaran lagi nih sama Ibu Sri, Bu. Sebenarnya Bu ada berapa macam cara sih Bu dalam kita membudidaya Jakaba ini? Apakah memang cuma satu nih Bu atau ada beberapa cara? Apakah bagaimana dengan pengalaman Ibu Sri? Boleh diserahkan kepada kami Bu, dipersilahkan. Oke. Salah satu komponen yang paling penting dalam pembuatan Jakaba ini adalah air cucian beras. Nah, Yes. menariknya kita di Indonesia itu sebetulnya tidak sulit untuk mendapatkannya. Betul. Karena hampir semua rumah di Indonesia pasti Punya. pernah mencuci beras. Betul. Setidaknya 1 hari 1 kali. Betul, betul. Nah, betul, tinggal betul. sekarang airnya berapa banyak yang kita perlu, ya kan? Ternyata tidak ada takarannya. Kita bisa pakai seberapa yang kita mau. Jadi kalaupun kita sekarang sudah mulai ada tren untuk mengurangi jumlah makan nasi, tapi tetap kita masih bisa pakai airnya. Betul, gitu betul, ya. betul. Nah, sekarang airnya berapa banyak? Ya berapa kali? Jadi yang perlu digunakan itu adalah air cucian beras yang pertama kali. Jadi air cucian beras yang kedua dan ketiga, Juga kalau bisa. kita beberapa kali mencucinya, itu kita nggak usah pakai, kita boleh simpan atau kita pakai untuk pembuatan pupuk organik cair lainnya, begitu ya. Tetap jangan dibuang, sayang, itu penuh dengan B1, penuh dengan ZPT, penuh dengan wah, itu banyak sekali gizinya. Jadi jangan pernah membuang air cucian beras. Sayang sekali. Tetapi air cucian beras yang pertama itulah yang kita pakai untuk bikin Jakaba. Oke. Nah, ada yang mengatakan cukup dengan air cucian beras pertama saja. Yang warnanya masih warna seperti susu, Iya. dia masih ada kalau diendapkan itu di Butir-butirnya. bagian bawahnya akan ada putih ya Iya, kan, betul, karena itu betul. dari bubuk berasnya. Nah, ada juga yang itu kita cukup air cucian beras saja kita biarkan selama 2 minggu, 3 minggu, 2 itu minggu, dia ya. bisa menghasilkan Jakaba kalau ada keberuntungan. Nah, yang kedua bisa juga si air cucian beras ini kita tambahkan dengan tepung beras. Nah, sehingga dia menambah makanan bagi si calon Jakaba tadi. Bisa juga kita punya air cucian beras, baru kemudian kita ambil serasah daun bambu. Nah, serasah daun bambu ini punya banyak sekali manfaat. Jadi kalau kita punya taman di rumah, serasah daun bambu ini juga bisa kita gunakan. Nah, dia punya bibit-bibit Jakaba, dia punya bibit-bibit Trichoderma. Jadi kalau kita tambahkan, kita campurkan 1 genggam. Kalau saya menerapkannya, saya campurkan 1 genggam serasah daun bambu dengan air cucian beras itu 1 ember. By the way, bukan berarti saya di Ninas Farm ini punya 1 kompi sehingga air cucian berasnya punya 1 ember, bukan. Saya bekerja sama dengan rumah sakit terdekat di mana saya mendapatkan supplier, rumah sakit tersebut menjadi supplier air cucian beras ke saya, begitu. Nah, kita bisa bekerja sama dengan siapa aja, bisa bekerja sama dengan rumah makan misalnya atau apa. Nah, kalau kita tidak bekerja sama dengan rumah makan, kita tidak bekerja sama dengan rumah sakit, kita juga bisa mengumpulkan air cucian beras ini. Nah, batas waktunya berapa hari? Cuma 3 hari dalam kondisi wadah yang tertutup rapat.
Jadi itu intinya. Kalau sudah kemasukan yang main macam-macam, nanti akan tumbuh jelatung, belatung, akan tumbuh macam-macam. Dan jamurnya bisa berwarna-warni, nggak tahu itu bagus atau tidak. Itu bisa diteliti lebih lanjut. Tetapi intinya begitu. Jadi bahan utamanya adalah si air cucian beras. Tetapi sekarang sudah berkembang di mana jakaba itu bisa ditambahkan kulit pisang, bisa ditambahkan bonggol pisang, bisa ditambahkan dengan em, POC lain begitu. Jadi banyak percobaan-percobaan yang sudah dilakukan untuk menghasilkan jakaba dengan cara-cara yang lain. Tetapi kalau pengalaman saya baru menggunakan si serasah daun bambu yang ada daunnya, tetapi juga ada yang sudah mulai hancur begitu. Itu aja. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Tamara. Baik Bu, sangat menjawab Bu. Jadi saya juga tahu nih sekarang kalau contohnya di rumah air berasnya itu disia-siakan, bisa kita gunakan lagi ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Sri untuk penjelasan luar biasa nih. Sekarang siapa yang penasaran gimana sih cara pembuatan jakaba? Saya juga penasaran, mari kita sama-sama saksikan tayangannya berikut ini. Wah, luar biasa ya untuk cara pembuatannya jadi lebih mengerti ya dan kita bisa memvisualisasikannya dengan baik. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya kembali nih sama Ibu Sri. Bu Sri, kalau untuk sekarang ini nih, untuk saat ini, apakah pupuk jakaba ini Ibu perjualbelikan atau hanya untuk kebutuhan pribadi aja, Bu? Untuk saat ini saya belum bisa untuk memperjualbelikan. Nomor satu karena saya masih perlu untuk kebun saya sendiri. Iya. Yang kedua saya masih mempelajari cara pengirimannya ya. Karena si jakaba ini jamur. Jamur ini dia butuh makan untuk hidup. Betul. Dia tidak bisa diguncang-guncang. Jadi kalau begitu kita bikin, tadi begitu disimpan, itu jangan kita guncang-guncang ya, supaya dia bisa punya kesempatan untuk bertumbuh begitu. Jadi saya masih mempelajari bagaimana cara pengirimannya. Baru yang ketiga, jumlah yang saya miliki juga masih terbatas ya. Jadi belum. Tetapi memang sekarang saya sedang mencoba untuk memperbanyaknya di botol-botol kecil. Jadi saya nggak tahu Tamara pernah dengar atau tidak, tapi pemulung is my middle name. Jadi saya itu memulung segala macam ya, terutama segala macam wadah begitu. Nah, jadi punya cukup banyak wadah botol-botol dari air mineral. Nah, air dalam kemasan itu saya kumpulin.
Kemudian saya mencoba sekarang memperbanyaknya di dalam botol-botol air kemasan tadi, sehingga dan akan saya kirim ke beberapa teman yang dekat dan jauh, sekaligus untuk menilai apakah itu tetap bisa tumbuh atau tidak begitu. Karena bersyukur sekali dengan adanya jaringan internet, dengan adanya Zoom, dengan adanya WA, kita bisa berkomunikasi. Petani udah tidak ada batasan Betul. pagar lagi, kita bisa berkomunikasi kemana-mana begitu ya. Betul. Dan bersyukur ada tol laut, kita bisa kirim juga kemana-mana begitu. Jadi tapi tunggu mungkin 2 minggu lagi saya baru bisa tahu, baru bisa mulai proses pengirimannya dan baru dapat tahu kira-kira bisa atau tidak begitu. Oke, Bu. Mungkin saya nggak tahu apakah Ibu Hana atau Pak Zakarias bisa membantu. Iya, siap. Berarti Bu, sebelum kita ke Pak Hukom nih Bu, saya ingin bertanya mengenai modalnya, karena mungkin kita di rumah, mungkin pemirsa ingin mencoba nih di rumah sendiri. Nah, untuk modalnya sendiri tuh perkiraan nih Bu, range harganya berapa nih Bu? Dipersilakan Bu Sri. Oke, wadah. Ya. Kita nggak perlu pakai wadah yang beli, kita bisa pakai wadah apa Bekas. saja. Ya, betul. Jadi tadi kita bisa membiasakan diri untuk mengumpulkan barang bekas. Jadi nggak ada harganya kan. Baru yang kedua, air cucian beras. Itu ada harganya nggak? Nggak ada ya. Baru yang ketiga, bibit jakaba. Mungkin ini yang ada harganya sekitar mungkin sebesar botol air kemasan itu ya, kalau saya lihat di online itu antara 30 sampai 50, kemudian dengan ongkos kirim tergantung kita berada di mana. Ya katakanlah kita kasih modal 100.000 lah begitu. Tetapi singkatannya adalah jamur keberuntungan abadi. Begitu kita sudah mulai punya bibitnya, abadi dia. Karena selama dia kita kasih makan, 2 minggu sekali kita panen, kita akan punya si jamur itu seumur-umur kita melakukannya. Sebenarnya pemirsa, tunggu apa lagi nih? Ini sangat amat affordable sekali buat kita untuk mencoba ya Ibu Sri ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri untuk informasinya nih. Sekarang saya ingin ke Pak Hukom nih, Pak Hukom. Halo Pak Hukom, pertanyaannya nih Pak, sekarang saya penasaran dengan tanggapan Pak Hukom nih terkait dengan semua penjelasan dan pengalaman yang telah tadi Ibu Sri sampaikan. Dipersilakan Pak Hukom. Ya, baik Mbak Tamara. Jadi ini adalah terobosan baru dalam bidang pertanian ya, yang ramah lingkungan. Dengan adanya penemuan jamur yang disebut dengan jamur keberuntungan abadi atau jakaba ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian dari para ahli sebetulnya. Itu kan jakaba kependekan dari jamur keberuntungan abadi. Tapi apa jenisnya? Apa jenisnya jamurnya itu? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Yohana yang ahli dalam bidang ini, itu adalah kemiripan dengan jamur trichoderma. Jadi ini adalah sejenis jamur yang antagonis sifatnya, makanya manfaatnya itu dia bisa menangkal atau dia bisa membasmi perkembangan fusarium. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri juga. Nah, kemudian kalau diberikan kepada tanah, dia akan meningkatkan kesuburan tanah. Dalam hal ini ada 3 jenis kesuburan tanah itu. Jadi kesuburan tanah yang sangat bermanfaat sekali dari jamur jakaba ini adalah tingkat kesuburan biologis. Namun kajian-kajian yang sangat jauh tentang pengembangan di tanah ini belum ada
data-data dan hasil-hasil penelitian yang memang menjelaskan tentang hal itu. Tetapi dia punya kontribusi untuk peningkatan tingkat kesuburan tanah biologis. Kalau tingkat kesuburan tanah biologis sudah berkembang dengan baik, artinya mikroorganisme jamur jakaba ini sudah bisa dikembangkan secara baik di tanah-tanah, nah itu berarti bahwa dia akan menciptakan tingkat kesuburan fisik tanah, struktur tanah menjadi baik, porositasnya menjadi baik, tanahnya punya strukturnya remah. Ketika tingkat kesuburan biologi dan fisik menjadi baik, maka itu akan mengkontribusi utama bagi makanan untuk tanaman, yaitu kesuburan kimianya. Jadi kesuburan kimia dia bisa nanti berkontribusi untuk melepaskan mineral-mineral di dalam tanah yang terikat di dalam partikel tanah itu menjadi ion-ion dalam larutan tanah, dalam sistem ion. Itu ada makro, ada mikro itu, sehingga itu semua bisa dilepaskan. Kalau dengan air nggak bisa, tapi ada larutan air yang punya kemampuan khusus untuk bisa menarik keluar senyawa-senyawa tertentu dari partikel tanah dan dia bisa tersedia di dalam pool larutan tanah dan itu diserap oleh akar karena akar menyerap makanan dalam bentuk ion makro mikro itu seperti N tidak tersedia bisa ditarik keluar dari partikel tanah yang terikat kuat dan itu akan menjadi nitrat dan amonium NO3- dan NH4+ dan itu diangkut oleh akar dan nanti menjadi bahan baku pembuatan asam amino ketika nanti terjadi reaksi fotosintesis dan bisa dibuat bermacam-macam zat metabolit di dalam tubuh tanaman. Nah ini adalah rahasianya, tetapi harus tahu senyawa apa yang utama yang diuraikan pada proses pembentukan jamur jakaba. Otomatis hasil pelepasan dari jamur itu biasanya dalam bentuk asam, ya asam-asam organik dan asam organik itu sangat penting untuk pelepasan mineral-mineral yang terikat, ada makro-mikro yang terikat yang tidak bisa dilepaskan secara reaksi biasa, itu tidak bisa. Jadi pakai sistem ini, makanya 3 sistem tingkat kesuburan tanah, baik kesuburan fisik, biologi, terutama biologi dan kimia itu merupakan paket tingkat kesuburan tanah yang tidak bisa dilepas pisahkan. Nah ini nanti kita bisa menjelaskan jauh lebih dalam mekanismenya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri ini memang sangat baik sekali dan mungkin ke depannya akan dilakukan penelitian-penelitian uji coba yang Ibu Sri sudah lakukan. Nah itu dengan dosis yang bagaimana, lama itu dia punya survive, itu berapa lama kalau disimpan, pengembangannya bagaimana, sehingga itu bisa dibagi kepada para petani dan tersedia. Tapi proses pembuatannya kan sangat mudah sekali. Betul. Itu dari air cucian beras yang pertama. Nah ada petani bukan petani, di sini ada warga di Ambon ada warga yang menggunakan air cucian beras setiap saat airnya tidak dibuang tapi dia disiram ke batang itu pangkal pohon mangga dan pohon mangga itu tiap musim berbunga, berbuahnya banyak, bunganya tidak rontok, buahnya tidak berlubang-lubang dan tidak busuk, rasanya enak karena saya sering berkunjung ke sana dan pantau. Ternyata air cucian beras ini punya manfaat yang sangat banyak sekali. Begitu Mbak Tamara. Wah, berarti Pak ini bisa menjadi salah satu ide bisnis yang menguntungkan ya Pak ya. Cuman Pak Hukom boleh nggak kasih kami tips and trik nih gimana caranya untuk menjaga kualitas pupuknya nih agar tetap bagus gitu Pak?
Iya, baik. Ada tadi percobaan-percobaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri, itu ada pencampuran dengan daun apa sih, rasa daun bambu. Iya, Karena dalam rasa bambu daun betul. bambu itu banyak mengandung Tepung beras. zat Iya. unsur yang namanya silikon, Bu, Si. Itu kalau diambil, kita isolasi, kita bisa dapatkan yang terkandung itu Si, silikon. Silikon itu juga salah satu unsur yang sangat penting sekali dalam metabolisme dalam tubuh tanaman, teristimewa itu dibutuhkan oleh tanaman padi. Itu sangat baik sekali. Dan kalau yang sudah diuji coba mungkin nanti sangat membantu dan berinteraksi dengan jenis-jenis tanaman yang lain. Jadi dia mengandung hara. Nah itu untuk mempertahankan kualitas berarti mungkin tetap budidayakan jakabai ini. Ada informasi dari daerah Maluku Utara, ada salah satu praktisi, dia adalah juga dosen, dan dia mulai mencoba dengan membuat jakabai ini, dan tanaman-tanamannya produksinya luar biasa. Tapi perlu diuji coba bukan sekali di tempat yang sama, tapi berulang-ulang kali dalam jangka waktu yang panjang. Apakah dia mampu enggak untuk mengkontribusi hara bagi tanaman? Karena itu kan cuma kesuburan biologi dengan mengandung itu enzim, asam-asam organik, hormon dan macam-macam. Tapi harus diketahui kalau pencampuran demikian berapakah konsentrasi yang dihasilkan. Lalu tentang konsentrasi yang diaplikasikan itu berapa. Nah, karena pada prinsipnya ketika tanaman makin hari makin lama kita budidayakan di tempat yang sama, otomatis nutrisi dalam tanah kan habis. Tapi cadangan nutrisi yang terikat dalam tanah itu tetap ada, dalam gumpalan-gumpalan tanah itu tetap ada, tapi terikat kuat dan tidak bisa dilepaskan oleh pemberian air, nggak bisa. Harus dilepaskan melalui asam-asam organik. Nah, asam organik yang manakah yang mampu, karena jenis tanah kan banyak. Nah, itu perlu diteliti dan bisa diperkaya dengan asam-asam organik tertentu. Ada informasi yang saya dapatkan, katanya menurut beliau yang praktisi di Maluku Utara di Halmahera, harus diuji cobakan dengan penambahan nutrisi berkadar hara rendah supaya dia punya kualitasnya semakin baik. Kalau pada tanah-tanah itu tidak ada jenis-jenis nutrisi tertentu, harus ada analisa sehingga bisa dapat komposisi yang sebenarnya baik dari jamur jakaba, airnya itu, ataupun juga harus ada punya hasil analisis tanah. Apa yang kurang, unsur apa yang kurang, sehingga bisa diformulasi untuk memperlengkapi semua nutrisi secara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Mungkin biasa. Begitu, Mbak Tamara. Terima kasih Pak, penjelasan yang luar biasa. Kami sekarang lebih memahami lagi nih mengenai jakabai ini. Sekarang saya ingin ke Ibu Sri nih, Bu. Bu, kan tadi kan kita sudah membahas mengenai modalnya, penanamannya, cara budidaya. Nah, sebenarnya ada nggak ya Bu tantangan-tantangan ketika Ibu membudidaya jakabai ini, seperti apa aja gitu Bu? Jadi kita bisa aware nih Bu untuk kita yang mau memulai. Dipersilakan Ibu Sri. Boleh di-unmute Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Tamara. Betul bahwa dalam pengembangan si jakaba ini itu dari satu sisi mudah sekali. Nah, tetapi tantangannya adalah kita memang membutuhkan, kalau kita mau produksi, otomatis kita membutuhkan banyak tempat. Tempat satu adalah tempat perkembangbiakannya, tempat yang kedua adalah tempat hasilnya. Nah, sehingga kalau kita bicara soal melindungi lingkungan, maka ini juga bisa menjadi satu cara bagi kita untuk mulai mengumpulkan kontainer-kontainer bekas apapun. Yang penting kalau kita menggunakan bekas minyak
itu kita harus sangat hati-hati. Jadi kalau bekas minyak itu tidak bagus buat apapun. Lebih baik kita cuci dengan sebaik-baiknya, dalam artian kita gunakan sabun yang benar, kita menggunakan air panas ya, kita siram ke dalamnya supaya si minyak-minyak tadi keluar ya. Tapi kalau barang yang lain selama dia bersih, kalau bekas shampoo kayak bekas sabun cuci baju kayak atau apa itu nggak ada masalah. Yang penting kita bersihkan dengan baik ya. Nah, baru yang kedua, tantangan yang kedua itu adalah mengumpulkan air cucian beras. Jadi dengan tren di Indonesia mengurangi jumlah makan nasi karena paling gampang adalah takut gemuk. Yang kedua itu adalah karena memang sumber diabetes juga gitu ya. Maka kita di rumah tangga itu kadang-kadang suka punya air cucian berasnya cuma sedikit. Jadi ya nggak usah takut gitu. Kita kumpulin aja 3 hari gitu. Yang penting 3 hari ya tadi. Nah, di luar 3 hari dalam kondisi tertutup jangan itu. Nah, tantangan yang kedua tadi saya katakan si jamur ini sensitif, terutama akarnya gampang. Kelihatannya memang seperti koral, tetapi sebetulnya dia mudah sekali patah. Nah, jadi jangan pernah diguncang-guncang begitu. Kalau kita mau nengok, biasa kalau baru bikin itu kayaknya tiap hari pengen ditengokin gitu ya. Nah, sebaiknya kita menahan diri, nggak usah nengok tiap hari. Karena sporanya sangat sensitif terhadap cahaya. Apakah itu cahaya matahari atau cahaya lampu. Jadi kalau kita mau nengok ya tahan-tahan dirilah 3 hari sekali atau 5 hari sekali lah begitu ya. Tapi kalau udah bikin sering, kita udah nggak pikir-pikir lagi untuk tengok. Nah, berikutnya adalah tantangan kapan kita mau panen. Kalau mau gampang, hitungannya 2 minggu sekali. Tetapi kalau mau kita pastikan bahwa kita menghasilkan yang terbaik, maka pastikan bahwa air cucian beras yang tadinya putih seperti putih susu tadi, itu sudah menjadi bening. Nah, kalau dia sudah bening, artinya karbohidratnya udah nggak ada. Kalau kita diemin, si jakabanya akan kurus. Nah, jadi lebih baik airnya kita panen, kita ganti air baru, kita bisa dapat si air hasil pembiakan jakaba. Kita boleh tambahkan juga jakabanya pada saat kita mau aplikasi, tapi jangan banyak-banyak karena kita tetap harus punya bibitnya ya. Baru ketiga, begitu dia udah bening artinya udah bisa kita ini. Nah, kadang-kadang kita ingin menambahkan air. Kita pikir aduh ini jakabanya kok kayaknya kurus gitu, kita mau tambah kasih makan gitu ya. Nah, kalau kita mau tambah kasih makan, gimana ya saya menggambarkannya. Jadi kalau ini gelas atau wadah, kita pastikan kita kocorkan di pinggir, jangan di tengah-tengah, hancur dia. Jadi kita kasih di pinggir supaya dia mengalir pelan-pelan begitu si air tambahannya. Jadi masuk dari pinggiran wadah sehingga jakabanya tidak rusak gitu ya. Tapi kalau tadi lihat di film waktu saya perbanyakan itu memang sengaja saya hancurkan supaya apa? Supaya sporanya itu tersebar. Jadi jadi dengan spora tersebar kemana-mana, dalam 2 minggu wadah yang ukuran itu akan tertutup dengan jakaba begitu. Jadi memang harus dihancurkan kalau pada saat kita pembuatan. Tantangan yang terakhir adalah mengajarkan, kalau di tempat saya adalah mengajarkan karyawan dan mengajarkan kepada petani atau siapapun untuk mulai menggunakannya. Karena bedanya dengan penggunaan pupuk kimia, kalau pupuk kimia itu kita bicara soal bulanan. Kita ngasihnya 1 bulan 1 kali, atau 2 bulan 1 kali, atau 3 bulan 1 kali, atau 6 bulan 1 kali. Tapi kalau kita bicara soal pupuk organik, kita memberinya seminggu sekali. Nah, itu dia salah satu tantangan bagi saya pribadi, tantangan terbesar. Karena mereka punya kebiasaan memberi pupuk kimia yang
jangka waktunya lebih panjang. Nah, sementara penggunaan atau pemberian pupuk organik atau racun, oh ya, kalau kita gunakan dia sebagai pengusir hama dan penyakit, maka kita juga perlu pastikan menggunakannya untuk cukup sering begitu ya. Dan yang terakhir, Jakaba ini sangat efektif untuk masa vegetatif, bukan masa generatif. Jadi dia lebih baik kita gunakan pada tanaman-tanaman yang baru atau tanaman-tanaman hijau yang menghasilkan hijau. Misalnya saya di sini saya pernah coba untuk layu pusarium di tanaman nilam dan puji Tuhan berhasil. Jadi dalam waktu 2 minggu setelah saya berikan Jakaba selama 3 kali, itu si layu pusariumnya itu bisa teratasi begitu ya. Padahal kan seperti yang saya bilang itu momok ya, dan nilam itu ditanam berdekatan, jadi menyebarnya tuh bisa cepat sekali dan bisa sangat merugikan. Selama ini penanganan layu pusarium itu dicabut dan dibakar. Nah, kalau saya nekat menggunakan ini dan ternyata puji Tuhan dalam 2 minggu tanamannya sehat lagi. Jadi kalau bicara tantangan itu aja sih kalau menurut saya. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi, Betul. semuanya serba Ada solusinya. mudah menurut Betul, saya. Betul. Luar biasa Ibu Sri. Jadi semuanya itu akan ada solusinya ya Ibu ya. Yang penting niat kita dulu nih untuk mau memulai. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri untuk penjelasan dan sharing yang luar biasa nih. Nah, pemirsa ada yang mau lewat nih. UIKB sudah menantikan Anda dan tayangannya berikut ini. Saya Roland, asal dari Sekolah Makarios. Dion Matthew Matuseas dari Ambon. Saya Susan dari Jakarta. Saya Shandy dari Jakarta. Terumbu karang. Ya gambar karang. Kayaknya jamur. I guess jamur. Salah. Salah. Betul. Saya nggak tahu, tapi mungkin benar. Benar kali. Salah. Benar. Iya. Benar. Jalan bareng. Jakaba. Jakarta. Anak baru. I don't know. Jakaba ya. Jamur keberuntungan abadi. Nggak tahu. Belum pernah. Pernah. Tidak. Nggak pernah. Tetap saksikan Kamu Bisa. Karya mulia, bisnis luar biasa. Luar biasa. Jadi nggak cuma saya nih yang awalnya mengira Jakarta, tapi juga ada yang lain. Tapi sekarang sudah tahu ya arti dari kesingkatan dari Jakaba itu sendiri. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri nih, saya mau bertanya kepada Ibu Johanna nih, Bu. Nah, ternyata sudah belajar mengenai budidayanya, Bu, mengenai hamanya, mengenai bisnis dan modalnya, Ibu ya. Ibu boleh kasih tanggapan sedikit, Bu, bagaimana cara kita secara general ya untuk memasarkan dan mengemas secara efektif gitu Bu untuk produk-produk yang berbahan dasar Jakaba ini, Bu. Dipersilahkan Ibu Johanna. Baik Mbak, Jakaba ini bisa kita perbanyak dengan tadi yang sudah dipraktekkan oleh Bu Sri sendiri dengan
air cucian beras, kemudian ditambahkan dengan serasa daun bambu. Nah, itu beberapa hal yang harus kita perhatikan, dan kalau itu dia sejenis jamur yang sama dengan trichoderma, itu kita bisa kemas dalam bentuk kering. Dan itu juga bisa, kalau dikemas dengan baik, itu bisa kita kembangkan juga dari hasil pengeringan itu kita bisa. Nah, keringkan itu ada caranya, bukan kita keringkan di matahari, tetapi ada cara dengan menggunakan beberapa zat kimia, bukan zat kimia sih, itu sebenarnya pakai zeolit, kita bisa keringkan supaya airnya itu tidak ada. Nah, jadi dia kering karena kondisi kelembapannya itu rendah. Kemudian kita bisa kemas di dalam wadah-wadah yang dilapisi dengan aluminium foil, seperti kemasan-kemasan pestisida biologi atau seperti metarhizium yang sudah dikembangbiakan. Nah, itu dikemas di dalam kemasan aluminium foil yang sudah dikembangkan oleh beberapa perusahaan pestisida. Kemudian itu bisa dikirim ke mana-mana. Itu nanti Bu Sri bisa pelajari bagaimana mengeringkan jamur jakaba ini. Jadi dalam bentuk kering pun dia bisa tumbuh, Bu. Kalau kita kembangkan lagi bisa tumbuh, Bu. Itu mungkin dari saya, karena jangan berpikir bahwa jamur itu walaupun dia sudah kering dia tidak bisa tumbuh. Pada saat kita memberikan nutrisi yang baik bagi pertumbuhannya, yang cocok bagi pertumbuhannya, suhu kelembapan yang cocok, dia akan bertumbuh dengan baik juga. Jadi dia akan bertumbuh kembali dan kita bisa gunakan untuk memperbanyak dia. Demikian, Mbak. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Johana. Satu kata yang saya ambil dari sesi Jakaba ini, sederhana, pemirsa. Jadi semuanya ini sederhana, bisa dicoba dimanapun itu ya Ibu Johana ya. Terima kasih banyak untuk semua narasumber yang telah hadir. Nggak kerasa nih pemirsa, udah sejam nih kita berdiskusi mengenai Jakaba. Namun sebelum kita menutup nih, saya rindu nih untuk mendengarkan closing statement secara singkat yang dibawakan oleh semua narasumber pada malam hari ini. Kita boleh mulai dari Ibu Sri. Dipersilakan Ibu Sri untuk memberikan closing statement secara singkat, Ibu. Ya, terima kasih Tamara. Saya sangat setuju dengan yang diungkapkan Tamara, sederhana. Jadi kita bisa mulai dari rumah, kita mulai dengan cara yang sederhana, hasilnya akan maksimal kalau kita mau melakukannya. Melangkah aja dulu. Betul. Kita akan sampai. Mantap. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembicaraan berikutnya. Luar biasa Ibu Sri, terima kasih banyak. Niat dulu ya Ibu ya, mari kita langkahi bersama-sama. Baik, selanjutnya Ibu Johana, Ibu dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Jamur Jakaba, jamur keberuntungan abadi, merupakan jamur yang punya potensi baik untuk sebagai pestisida maupun dia juga bisa bermanfaat untuk kesuburan tanah. Sehingga mari dengan kesederhanaan, dengan alat-alat yang sederhana, dengan air cucian beras yang kita bisa dapatkan setiap hari di rumah kita, dengan secara sederhana dan minim, kita bisa kembangkan itu di
seputaran kita dan kita bisa manfaatkan bagi kepentingan dan kebutuhan pertanian kita secara kecil-kecilan. Terima kasih. Luar biasa, sederhana pemirsa. Terima kasih banyak Ibu Johana. Dilanjutkan dengan Bapak Hukom, Pak. Ya, Mbak Tamara, jadi jamur cakaba ini sangat efektif untuk mendukung pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu perlu ada kajian-kajian pengembangan sampai dengan produk cakaba ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia paling banyak adalah petani. Saya pikir ini yang sangat penting sekali. Terima kasih. Luar biasa. Jadi kita bisa belajar nih pemirsa dari pertemuan kita, diskusi kita pada malam hari ini mengenai jakaba dan tidak susah pemirsa, jadi bisa langsung saja untuk dicoba langsung nih. Kalau lupa lagi, boleh lagi untuk ulang lagi rekaman ini karena kita akan menayangkannya di YouTube kembali dan sehingga banyak akan orang-orang juga mengetahui lebih dalam lagi mengenai jakaba ini. Dan saya pribadi pun sangat amat bahagia karena hari ini mendapatkan suatu pengetahuan baru nih mengenai jakaba, karena untuk anak-anak muda zaman sekarang ini sangat membantu kita, apalagi kita di masa yang sekarang ini mungkin di rumah nggak tahu bingung mau ngapain gitu ya, kita bisa mencoba jakaba ini, menanam jakaba ini sebagai satu hobi kita juga. Mungkin kita juga nanti bisa share-share nih sama Ibu Sri juga ya. Baiklah, tidak terasa sudah waktunya kita untuk berpisah, tapi jangan sedih pemirsa karena minggu depan kita akan kembali lagi setiap hari Selasa jam 7 malam dengan topik-topik yang gak kalah serunya nih. Penasaran kan? Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ya pemirsa ya. Baiklah, saya sebagai Tamara, sebagai yang memimpin acara pada malam hari ini, bersama dengan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini, kami mohon undur diri dari hadapan Anda semua, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.